Shalom, selamat malam buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Pertangyangan Keluarga. Sebelum kita mulai ibadah ini, ada baiknya kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagi-Mu dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 719 ayat 1. Suaramu Yesus, UBG suaramu Yesus, UBG suaramu Yesus.
ni huton maaf Toguau Yesus Tuhanku iring-iring madakatku patuduhon madalaku asa unang-unang liluan. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi epistel partangyangan kita malam ini tertulis dalam kitab Ayub 23 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudnya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu jika Tuhan memperkenankan kami untuk berkumpul bersama dalam hal bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah pertanggangan ini. Perkenankan kami Tuhan untuk disapa oleh firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik buat kita di pertanggangan minggu ini tertulis di kitab Ibrani pasal 6 yang dimulai dari ayat 17 hingga ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian isinya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat
dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah itu adalah baik untukku, untukmu, untuk kita semua. Itulah isi syair lagu anak sekolah minggu yang mengingatkan sesama mereka, bahkan semua, tentang kebaikan Allah. Kebaikan Allah sangat nyata di kesetiaannya untuk memberikan kepastian hidup bagi setiap orang yang percaya. Walaupun manusia sering melupakan Tuhan, bahkan melakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, tapi Dia, Allah itu, tidak pernah berubah dalam kasih-Nya. Ibu Bapa, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam seluruh pergerakan kehidupan kita, seiring dengan perubahan zaman, termasuk dari buah kemampuan manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, setuju atau tidak, bersiap atau tidak, bahwa seluruh yang ada di dalam kehidupan kita itu kita harus hadapi dan harus kita jalani. Dan segala sesuatu yang kita miliki, walaupun bagaimana kita untuk mengupayakannya dan bagaimana kita untuk menyimpannya, memeliharanya, semuanya itu adalah bersifat sementara atau fana. Tentu tidak ada yang kekal di dunia ini, baik di dalam kehidupan kita secara jasmani, tidak ada yang kekal. Oleh sebab itu, kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu gelisah, tetapi yang perlu di dalam perjalanan hidup kita, kita perlu fokus dan berjuang untuk mengisi kehidupan kita, walaupun kita harus menghadapi beraneka ragam cobaan. Walaupun kita di dalam kehidupan kita melalui gelombang atau badai hidup yang begitu dahsyat, pengharapan di dalam kehidupan kita, apalagi seorang orang percaya yang selalu mengharap kepada Allah, kita harus memilikinya. Pengharapan kepada Allah, itulah yang dikatakan oleh penulis kitab kepada Ibrani di gereja mula-mula. Mereka di gereja mula-mula atau di Kristen perdana, bukan hanya memang di usianya mereka masih muda, tapi dalam hal iman, pemahaman, pengenalan tentang kasih dan kuasa Tuhan, mereka juga masih di posisi yang muda belia. Sehingga karena itu mereka cenderung untuk terpengaruh oleh dunia luar, atau katakanlah terpengaruh oleh kehidupan di luar sana. Cenderung mereka juga ketika mereka menghadapi persoalan,
ketika mereka tidak atau masih belum boleh meraih apa yang mereka kehendaki, mereka boleh kembali untuk tidak melakukan atau tidak mengikuti Tuhan. Di saat itulah penulis surat Ibrani mengingatkan setiap orang percaya, walaupun harus berhadapan dengan persoalan yang banyak, walaupun harus mengalami tekanan-tekanan, entah itu dari penguasa resmi atau orang-orang yang anti Kristus, kita harus memiliki pengharapan bahwa di dalam hidup kita tidak dibiarkan oleh Tuhan hidup sendirian. Kita tidak dibiarkan oleh Tuhan hidup menyendiri. Tetapi mungkin di tengah-tengah pemikiran kesendirian kita, disitulah Tuhan untuk memberikan perhatiannya kepada kita. Pengharapan untuk itulah yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Maka kita akan dapat mampu untuk melihat jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Di tengah-tengah pengharapan, di dalam pengharapan seperti itulah, bukan hanya kita dapat melihat, tetapi kita akan berjalan di jalan yang benar menuju kepada kepastian. Sebab hidup kita bukan hanya hidup secara duniawi atau katakanlah hidup secara jasmani, tetapi hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang dituntun oleh Tuhan untuk memasuki dan meraih, bahkan merasakan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Saya katakan tadi, maka untuk itu perlu kita selalu memiliki pengharapan. Dengan pengharapan kita kepada Tuhan, disitulah kita mengenal dan memahami betapa indahnya, betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan hidup ini seolah-olah tidak diperhatikan oleh orang lain. Jangankan orang lain, di sesama kita pun boleh hal itu yang terjadi. Ketika Anda seolah-olah ditinggalkan, dilupakan, tidak dipedulikan mereka-mereka yang pantas memperhatikan kita, di situ Tuhan menuntun, membimbing kita dan menguatkan kita, asal kita memiliki pengharapan ke dalam atau mengharapkan Dia untuk hidup kita. Untuk hal itulah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sangat relevan nas ini untuk mengingatkan, menyegarkan pengharapan kita tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita perhadapkan ke persoalan yang sedang kita hadapi, bahkan yang dunia hadapi saat ini. Misalkan yang berhubungan dengan dampak pandemi COVID-19. Sudah hampir 2 tahun berlalu. Seolah-olah masih belum nampak jelas ujungnya dari pengaruh atau dari dampak COVID-19 ini. Tentu mereka, para penguasa atau pemimpin-pemimpin negara atau bangsa di dunia ini telah menerima dan telah menugaskan mereka-mereka yang ahli tentang sakit penyakit di dunia ini. Namun hasilnya kita dapat melihat dan merasakannya. Itu pertanda
Walaupun dunia masih belum terbebas dari pandemik COVID-19 ini, namun Tuhan masih berkenan, Tuhan masih memperkenankan kita untuk hidup sehat sampai saat ini. Tentu itulah bertanda bahwa Tuhan itu selalu menjaga, selalu memelihara kita dan membebaskan kita dari rasa takut kita. Maka untuk itu kita harus selalu mengharap atau menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Dengan kita selalu mengharap kepada Tuhan, bukan berarti kita di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak perlu berbuat apa-apa, tetapi orang yang selalu menggantungkan harapannya kepada Tuhan, dia akan selalu giat dan selalu giat untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal yang terakhir, Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ini atau hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, sebagaimana gereja kita telah tetapkan akan mengadakan pesta kotilon, pesta syukuran karena kita panen. Memang panen yang biasanya kita pahami adalah memanen hasil padi, karena di daerah asal kita di Bonapasogit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah sangat tergantung kepada hasil pertaniannya. Katakanlah bercocok tanam padi. Maka setelah mereka panen padi, gereja mengajak untuk melakukan pesta syukur kepada Tuhan. Dan itulah memang yang menjadi ketetapan di bangsa Israel di Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru, untuk mensyukuri pemberian Tuhan. Pandemik COVID-19 tentu mempengaruhi tatanan kehidupan kita, bahkan yang berhubungan dengan pekerjaan kita masing-masing. Namun Tuhan, saya katakan tadi, tetap menjaga kita. Oleh sebab itu, biarlah juga di pesta kotilon yang akan kita selenggarakan secara bersama-sama dengan sukacita, mempersembahkan yang terbaik dari buah pekerjaan kita. Entah Bapak, Ibu, Saudara sekalian bekerja, diberikan Tuhan di instansi pemerintahan, instansi swasta, atau di jasa-jasa lainnya. Bahkan kita berwira swasta, biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan semakin memotivasi kita memiliki sukacita untuk berbuat. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh berkarya, untuk boleh meraih kehidupan, walaupun mungkin memang itu harus kita juga sadari, kita masih belum atau ada di antara kita yang belum meraih sesuai dengan apa yang Dia harapkan. Namun Tuhan telah memberikan jawaban untuk kita. Kita boleh sehat, boleh melakukan tugas-tugas kita, dan boleh melihat atau melakukan hal-hal yang terbaik buat kehidupan kita dan buat gereja kita juga. Itulah menjadi topik atau tema pesta kotilon kita hari Minggu tanggal 10 Oktober. Tuhan itu tidak pernah berubah. Allah itu adalah Allah yang setia memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan sukacita bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu mengedupkan harapan kita kepada-Nya, selalu menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya hidup kami untuk selalu menggantungkan diri dengan penuh pengharapan hanya kepada-Mu.
Dengan itulah kami dapat melihat dan merasakan indahnya kehidupan yang selalu dituntunmu. Sertai dan berkati seluruhnya jemaat-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada dan di posisi manapun kehidupan mereka saat ini. Tuhan jagai mereka, Tuhan mampukan, layakkan mereka untuk boleh memiliki kekuatan sukacita dari Tuhan. Berkati juga gereja-Mu yang akan menyelenggarakan pesta panen hari Minggu ini. Biarlah seluruhnya jemaat-Mu ini Tuhan bersukacita untuk mempersembahkan yang terbaik sebagai rasa syukurnya atas penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 3. Mananga pena mahasa lasni roha orsakpe diopo kuhona bahasa namar holong rohape tung salele ngomongolu nangdung sudah bohalhon ikon hosi pangolu puji yoku sai tok tok. Marilah kita berdoa pada pertanyaan kita malam ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ya Tuhan mengikuti pertangyangan keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih ya Bapa untuk segala kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Semoga firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba-Mu bisa Tuhan pakai selalu demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berikanlah hamba-Mu kesehatan, supaya di hari-hari yang akan datang hamba-Mu akan tetap mampu untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami umat-Mu di dunia ini ya Tuhan. Berkati keluarganya ya Tuhan, begitu juga dengan kami, semua jemaat yang mengikuti pertangyangan pada malam hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang memberikan kesehatan kepada kami, memberkati semua keluarga kami, memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah pemerintah dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah di negara kami ini. Dan kami juga berdoa kiranya COVID-19 segera bisa berlalu ya Tuhan, agar kami bisa melakukan segala aktivitas kami seperti dulu lagi ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kota kami, kota Jambi ya Tuhan. Tuhan juga lah yang memberkati. Tuhan yang memberkati juga semua pemerintahnya dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu juga ya Tuhan.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat HKBP, terkhusus jemaat HKBP Kota Baru ya Tuhan. Tuhanlah yang selalu memberkati semua jemaat-Mu. Terlebih ya Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Apabila ada jemaat-Mu yang sedang bersusah hati, Tuhanlah yang menghibur. Tuhan, kami serahkan semuanya ya Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhanlah yang melindungi kami dan memberikan kami juga kesehatan yang daripada-Mu. Semua ya Tuhan pergumulan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, semua anggota keluarga yang sudah mengikuti pertanyaan malam ini, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang selalu memberkati kami, keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, mulai dari ayat pertama dan ayat keempat, sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak budi bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin, amin, amin. Shalom buat kita semuanya. Tuhan memberkati.